Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan cerita dari Global Beastamer I Can See the Fat Evolution. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Sejak saat itu, kelima hewan peliharaan suci elemen tertinggi menghilang tanpa jejak. Dan jangan-jangan, hewan peliharaan Lindsay adalah salah satunya. Lalu saat ini, sisa pemakaian eksplosif seed card menyisakan waktu sebanyak 30 detik lagi. Lindsay yang mengetahui hal ini merasa bahwa ini saatnya untuk mengakhiri serangan ini. Dengan ini, serangan terakhir mereka akan segera datang. Di saat Lindsay ingin melepaskan serangan terakhirnya, Deadpool Striker bersiap untuk melarikan diri dan mulai menggali ke dalam tanah. Namun tentunya hal ini sudah disadari oleh Lindsay. Dengan cepat, Lindsay melepaskan Spirit Teknik Impact dan Ice Crystal Spirit menggunakan Icicle. Hingga serangan ini berhasil membuat Deadpool Striker mati. Di saat yang sama, notifikasi pun muncul dan menyebut bahwa pembunuhan pertama bos telah berhasil. Wang Sueyun pun bersorak untuk Lindsay dan menyebut Lindsay sangat hebat. Luoda dengan ekspresi tidak percayanya menyebut bahwa Lindsay akan menjadi pusat perhatian. Dan di saat yang sama, notifikasi kembali muncul dan memberitahu Lindsay bahwa efek eksplosif seed card telah berakhir. Hingga Ice Crystal Spirit memasuki mode lemah. Lindsay pun memuji kerja Ice Crystal Spirit yang sangat keren. Dan keberhasilan ini membuat Ice Crystal Spirit naik menjadi rank 3 tahap 5 dengan tingkat pertumbuhan 100%. Sistem pun menyebut bahwa Lindsay memerlukan 10 material evolusi kristal es tingkat tinggi untuk bisa berevolusi. Mengetahui hal ini, Lindsay menilai bahwa tingkat pertumbuhan Ice Crystal Spirit sudah 100%. Tinggal mencari bahan evolusi dan bisa naik tingkat. Untuk itu akan mereka bahas nanti dan biarkan Ice Crystal Spirit beristirahat. Lalu notifikasi lain menyebut bahwa pencapaian telah diraih. Pembunuhan bos pertama mendapatkan 500 poin prestasi, 1 revival potion dan 10 bahan kristal es tingkat tinggi. Lindsay pun kaget dengan notifikasi ini. Lindsay tidak menyangka bahkan bahan evolusi bisa didapatkan secara gratis. Sistem ini sangat baik kepadanya. Lalu di saat itu Luoda mendekat dan bertanya bisakah mereka mengobrol sebentar. Lindsay dan Wang Sueyun pun seketika bingung. Luoda mengatakan bisakah Lindsay memberinya kredit buat membunuh Deadpool Striker. Wang Sueyun pun seketika kaget dan bertanya mengapa Luoda begitu. Padahal Lindsay yang mengalahkannya. Luoda pun tanpa pikir panjang menyebut bahwa dirinya akan membayar 100.000 koin. Mendengar hal ini, Lindsay berpikir. Lindsay pun mengerti maksudnya. Asosiasi Beastmaster mengirimnya buat tugas ini. Jika gagal, penilaian dan promosi dia bisa kacau. Makanya hasilnya sangat penting. Buat Lindsay, uang sekarang lebih berguna. 100.000 bisa buat beli binatang peliharaan yang keren. Kembali, Luoda bertanya mengenai hal ini kepada Lindsay. Namun Lindsay pun mencoba untuk mengulur waktu lebih dulu dengan harapan Luoda mungkin bisa menaikkan tawarannya. Lalu Luoda menyebut bahwa 100.000 itu adalah tabungannya selama setengah tahun. Tugas ini paling cuma dihargai 50.000. Lindsay malah untung 2 kali lipat. Selain itu dirinya bakal utang budi sama Lindsay. Lindsay pun seketika tersenyum mendengarnya dan menilai bahwa hutang budi itu tidak ternilai harganya. Dan seketika setuju. Dan seketika 100.000 koin sudah masuk ke rekening Lindsay. Kemudian di saat itu perhatian Lindsay teralihkan dengan sesuatu yang berada di atasnya. Dan ternyata itu adalah He Zhenwen.
He Zhenwen pun seketika turun menghampiri mereka. Luoda yang mengenal He Zhenwen seketika menyapanya. Wang Suweyun yang memperhatikan lencana He Zhenwen seketika kaget bahwa itu adalah lencana perak. Wang Suweyun tidak menyangka akan benaran bertemu Beastmaster perak legendaris. Lalu He Zhenwen menyapa Linze karena mereka bertemu kembali. Luoda pun kaget mengetahui bahwa He Zhenwen mengenal Linze. Linze pun juga menyapa He Zhenwen dengan santai. Luoda pun tidak menyangka hal ini. Linze juga kenal dengan He Zhenwen. Lalu He Zhenwen pun melihat situasinya dan menyebut bahwa tampaknya misinya telah berhasil. Luoda pun membenarkan hal itu. Misi ini sudah dirinya selesaikan tanpa ada yang terluka. He Zhenwen pun menilai bahwa Dettol Striker itu minimal rank 4. Kalau tidak salah binatang peliharaan Linze cuma rank 2. Walau dia berbakat pasti karena kerjasama dengan Luoda sebagai andalan. Mereka bisa mengalahkan Dettol Striker rank 4 itu. Lalu He Zhenwen menyebut bahwa sepertinya ini sudah kedua kalinya dirinya meminta maaf kepada Linze karena kelalaian dalam sistem penilaian asosiasi Beastmaster. Misi tingkat menengah malah dikira misi biasa. Kesalahan seperti ini bisa bikin para Beastmaster kehilangan kepercayaan. Dirinya harap Linze bisa memaafkannya. Linze pun menyebut tidak masalah dengan hal itu. Lagi pula Luoda sudah menjaga mereka dengan baik. Luoda pun tersipu malu mendengarnya. Lalu Wang Suweyun yang mendengar hal ini merasa tidak terima. Kemudian He Zhenwen menyebut sebagai ganti rugi atas kejadian ini, asosiasi bakal memberi Linze 100.000 koin. Dan juga mereka akan membawa mayat monster ini untuk diteliti. Luoda pun seketika terdiam dan menilai Linze sangat beruntung hari ini. Linze pun senang mendengarnya dan menerima kompensasi ini. Dalam pikiran Linze, ini bukan sekedar ganti rugi, tapi juga uang tutup mulut dan bukti keseriusan asosiasi. Kalau ditolak bisa timbul masalah nanti. Sedangkan He Zhenwen menilai bahwa Linze belum punya binatang peliharaan kedua. Artinya dia benar-benar butuh uang sekarang. Jadi anggap saja ini investasi masa depan buat Linze. Lalu He Zhenwen menyebut bahwa uangnya sudah dikirim ke akun Linze. Semoga Linze bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan jika Linze butuh bantuan maka Linze bisa datang ke asosiasi Beastmaster. Dan seketika He Zhenwen mengangkat mayat monster itu dan pamit pergi. Di saat itu Linze pun kaget melihat kekuatan He Zhenwen yang mampu mengangkat monster besar itu. Setelahnya, mereka pun keluar dari gua tersebut dan Luoda menyebut bahwa Linze untung 200.000 hari ini. Dan Linze kembali mengatakan bahwa ada satu hal lagi, yaitu hutang budi. Luoda pun meminta Linze tenang untuk masalah itu. Dirinya tidak akan lupa jasa ini dan pamit pergi kepada mereka. Lalu Wang Suweyun pun menyebut bahwa dirinya tidak menyangka hari ini bisa ketemu dua orang hebat sekaligus. Benar-benar perjalanan yang tidak sia-sia. Dirinya juga harus berlatih keras. Kalau dirinya sudah sekuat Linze, mereka masih bisa melakukan misi bareng lagi. Linze pun mengerti dan memberi semangat kepada Wang Suweyun. Pasti bakal ada kesempatan lagi. Setelahnya, dalam perjalanan pulang, Linze menilai 200.000 ini seharusnya sudah bisa membeli binatang peliharaan peringkat B. Lalu saat ini Linze pun berjalan menuju sebuah toko binatang peliharaan dan seorang pelayan pun seketika menyambut dan menyapa Linze, serta bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu. Linze pun mengatakan bahwa dirinya ingin membeli binatang peliharaan. Pelayan pun mengerti dan meminta Linze mengikutinya. Lalu pelayan pun mengatakan bahwa semuanya ada di ruangan ini. Pelayan pun mempersilahkan Linze untuk memilih dan melihat-lihat. Linze yang memperhatikan binatang-binatang ini menilai bahwa sepertinya di toko biasa seperti ini, peringkat B sudah menjadi yang tertinggi. Lalu di saat itu sistem pun aktif dan membantu Linze untuk melihat jalur evolusi. Pertama, Bone Snake peringkat B tidak ada jalur evolusi. Kedua, Mushroom Sport tidak ada jalur evolusi. Lalu ketiga, Little Flame Demon memiliki jalur evolusi tersembunyi menjadi Fiery Ghost Demon. Namun menurut Linze, meskipun ada jalur tersembunyi, dibandingkan dengan jalur tersembunyi milik Ice Ball yang berevolusi menjadi Snow Maiden Beast peringkat Raja, makhluk ini jelas bukan berada di level yang sama. Lalu pelayan pun mendekat dan menyebut bahwa Linze memiliki penglihatan yang bagus. Fiery Ghost Demon ini termasuk base elite di antara yang berlevel B. Sangat langka, hanya perlu membayar sebesar 160.000.
Lindsay pun kaget karena harganya semahal itu. Pelayan pun menyebut bahwa harga 160.000 sudah termasuk material evolusinya. Lindsay pun mengerti dirinya akan melihat-lihat lebih dulu. Menurut Lindsay, dulu Ice Ball awalnya dinilai sebagai base level app yang tidak bisa berevolusi. Tapi sebenarnya penilaian level ini hanyalah hasil evaluasi dari para ahli asosiasi Beastamer berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Kenyataannya itu tidak sepenuhnya benar. Lalu saat berkeliling, sistem memberitahu Lindsay bahwa telah terdeteksi ada satu binatang peliharaan dengan jalur evolusi tersembunyi peringkat raja di sekitar. Saat menemukan binatang peliharaannya, Lindsay pun sangat kaget makhluk ini sepertinya mengapa rasanya agak familiar. Sistem pun menyebut bahwa ini adalah stillborn rock monster tipe batu. Jalur evolusi normal menjadi giant rock monster. Enchant strength dan defense, ukuran tubuh menjadi besar serta memiliki resistensi tinggi terhadap beberapa elemen. Lalu jalur evolusi tersembunyi menjadi rock god, mengikuti metode evolusi dari garis keturunan kuno, menggali sedikit divinity luar biasa dalam darahnya, serta memiliki kemampuan mengendalikan batu dan tanah. Dan bentuk selanjutnya adalah rock demon, memerlukan 100% tingkat pertumbuhan, 20 mid-tier earth element essence, dan 500 gram undead powder. Lindsay pun tersenyum mengetahui hal ini. Pantas saja terasa familiar. Binatang peliharaan Luoda Giant Rock berevolusi dari makhluk kecil ini. Tetapi itu hanyalah jalur evolusi paling biasa. Luoda pasti tidak menyangka bahwa makhluk ini ternyata masih memiliki potensi untuk berevolusi menjadi peringkat raja. Dari sudut pandang lain, keunggulan es kristal spirit adalah ledakan dan kontrol, termasuk dalam tipe mage. Maka Stillborn Rock Monster termasuk tipe warrior. Lalu pelayan pun meminta Lindsay untuk tidak ragu-ragu. Monster Stubborn Rock kecil ini adalah pilihan banyak orang. Dia dapat bertarung dengan baik, material evolusinya sederhana dan juga sangat praktis. Dirinya bisa menjualnya kepada Lindsay dengan harga sekitar 80.000 yuan. Lindsay pun setuju. Selain itu, Lindsay juga menyebut bahwa dirinya perlu membeli beberapa material evolusi seperti 20 mid-tier Earth Element Essence serta 500 gram Undead Powder. Pelayan pun bertanya apakah Lindsay ingin mengevolusi Stillborn Rock Monster. Material evolusi ini tidak bisa membuatnya berevolusi. Selain itu, Mid-Tier Earth Element Essence cukup mahal. Menggunakannya untuk binatang peliharaan peringkat D apakah tidak terlalu berlebihan. Lindsay pun menyebut bahwa dirinya membeli bukan untuk itu. Ini untuk diberikan kepada seseorang. Hingga pada akhirnya sisa saldo Lindsay hanya menyisakan 20.000. Lindsay pun hanya menangis dalam senyumnya. Materialnya lebih mahal dari binatang peliharaannya. Dan setelahnya, pelayan pun menyerahkan Stillborn Rock Monster kepada Lindsay. Dan seketika mengikat kontraknya. Bersamaan dengan itu, sistem menyebut kontrak binatang peliharaan kedua selesai, mendapatkan 300 poin prestasi. Lalu saat di rumah, Lindsay sudah menyiapkan bahan-bahan untuk evolusi dari Stillborn Rock Monster. Dengan ini, Lindsay akan memulainya dengan segera mensummon Stillborn Rock Monster dengan rank 1 tingkat 1 tahap pertumbuhan 12%. Pertama-tama, Lindsay harus meningkatkan tingkat pertumbuhannya lebih dulu sampai 100%. Segera Lindsay menggunakan poin prestasi sebanyak 220 hingga Stillborn Rock Monster naik menjadi rank 2 tingkat 2 dengan tingkat pertumbuhan 100%. Lindsay pun menilai bahwa makhluk kecil ini terlihat agak bodoh. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia memiliki jalur evolusi tersembunyi sebagai binatang peliharaan tingkat raja. Segera Lindsay meminta Stillborn Rock Monster untuk memakan material evolusi ini. Sehingga Stillborn Rock Monster bisa berevolusi. Dengan cepat Stillborn Rock Monster memakan 20 mid-tier Earth Essence. Lindsay pun kembali meminta Stillborn Rock Monster untuk memakan Undead Powder. Namun Stillborn Rock Monster malah menggelengkan kepalanya. Lindsay pun seketika menyebut Stillborn Rock Monster sebagai bocah kecil. Tidakkah Stillborn Rock Monster tahu berapa yang dirinya bayar untuk ini? Stillborn Rock Monster orang yang suka pilih-pilih makanan. Namun ketika Lindsay mengatakan hal seperti itu, Stillborn Rock Monster malah nampak marah. Melihat Stillborn Rock Monster marah, Lindsay tidak punya pilihan lain dan seketika mensummon Ice Crystal Spirit. Hingga Ice Crystal Spirit menatap Stillborn Rock Monster dengan tajam yang membuat Stillborn Rock Monster merinding. Namun Stillborn Rock Monster malah tidak terima diperlakukan seperti ini dan memberikan perlawanan. Namun berakhir dengan babak belur.
hingga Stubborn Rock Monster menangis dibuatnya. Lindsay pun bingung melihatnya. Stubborn Rock Monster benar-benar keras kepala. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.